penuh senyuman, bahagia, melangkahkan kakinya ke depan. Dan selanjutnya kita akan melihat mempelai wanita yang akan melangkahkan kakinya masuk rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, langkahkanlah kakimu dengan percaya bahwa Tuhan Yesus yang gila ditemukan oleh lelaki gagah Zona Galil. Pasien inilah burung terkasih Naulina, burung pertama yang didampingi oleh ayah muda Bapak terkasih Tahuna. Dengan cinta dan kasih melangkahkan kakinya untuk meraih tangan memilih pulang rusuk yang hilang. Surat pernyataan dari kedua mempelai. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Yang pertama, nama Jona Galatian Pandiangan, tempat tanggal lahir Malang 22 September 1996, umur 28 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Kristen, alamat Mergan Raya 44, Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Naulina Tambunan, tempat tanggal lahir Semarang, tanggal 7 bulan Juli 1999, umur 26, pekerjaan pegawai sipil, negeri sipil, agama Kristen, alamat Suhada Raya RT RW 00601, Telogosari Wetan, Pedurungan, Semarang. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Surabaya untuk bersedia melaksanakan pemberkatan perkawinan kami, dengan ini menyatakan: yang pertama, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan tetap berpegang teguh kepada pernyataan bersama untuk saling mengasihi dan saling mencintai atas dasar iman kepada kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan. Yang kedua, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan pernikahan kami ini. Yang ketiga, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang lain atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun yang dapat mengganggu gugat acara pemberkatan nikah kami hari ini. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan pernikahan kami. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, ibadah pemberkatan nikah kudus dari saudara Jona Galatian Pandiangan dan Naulina Boru Tambunan. Karena kebaikan Tuhan pagi hari ini, maka kita boleh kembali berkumpul. Maka pagi hari ini, mari kita katakan kepada Tuhan, biar awan kemuliaan Tuhan saja yang turun. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan. Memenuhi hatiku, Roh kami
bersama katakan biar awan kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan, oh turunlah Tuhan, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Katakan lagi biar awan. Amin. Kami rindu awan kemuliaan Tuhan di pagi hari ini. Turunlah Tuhan, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Kita bersyukur hari ini karena banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Haleluya. Oh rancangan indahmu, indahmu terjadi di hidup kami, di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, kasih-Mu sempurna, sempurna, nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidup. Mari dengan sukacita katakan ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Amin. Kami bersyukur. Mengundang hambanya di dalam hidup. Ku bersyukur kami kepada Tuhan atas kesehatan di dalam anugerah Tuhan bagi kami sekalian. Oleh sebab itulah ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau serahkan sepenuhnya seluruh rangkaian acara ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang hadir penuhi kami semua, supaya sungguh-sungguh seluruh rangkaian acara ibadah kami di dalam awal, pertengahan sampai akhir, di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Bapa di surga, setiap kami mau mempersembahkan waktu kami kepada Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Mari Tuhan, dalam kepenuhan Roh-Mu juga kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memberikan kekuatan, terutama sekali calon mempelai yang akan memasuki lembaran yang baru dalam perjalanan hidup dan iman mereka.
Terima kasih Bapak, berkarya Roh Kudus di sini. Di awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, biarlah sungguh-sungguh kami semua merasakan diberkati oleh Tuhan. Jauhkan segala gangguan. Kami doakan segala berkakas-berkakas untuk beribadah dalam pengurapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Semuanya jadilah seturut kehendak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau pada pagi ini, kekal sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini, hari yang Dia bilang Tuhan, mari kita bersyukur. Bersyukur dalam Tuhan. Mari bersyukur, bersyukur. Katakan lagi, haleluya, bersyukur. Bersyukur dalam Tuhan, sekarang bersyukur. Kami nama Jaya. Marilah pulang dengan tinggi, haleluya. Sandi, tinggi. Katakan lagi, sama-sama bersuka, amin. Besok bersuka, lusa bersuka. Haleluya, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagi kedua pengantin Jonah dan Naomi. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang dirancang oleh Tuhan untuk kalian berdua, untuk diberkati oleh Tuhan oleh hamba-Nya. Sebelum nanti pemberkatan dilakukan, ada pertukaran cincin sebagai satu bentuk simbol perjanjian antara Jonah dan Naomi untuk boleh saling mengasihi. Cincin ini ada satu benda yang tidak pernah berujung. Kiranya demikianlah kasih Jonah kepada Naomi, kasih Naomi kepada Jonah tidak akan pernah berakhir. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Biarlah kasih yang sudah kalian jalin selama ini dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah kasih itu boleh senantiasa diam di tengah-tengah kehidupan keluarga yang akan diberkati Tuhan semesta. Ya, di hadapan Tuhan, hamba-Nya, keluarga, dan jemaat. Saya Jonah Galatius Pandiangan berjanji untuk selalu setia dan bertanggung jawab penuh untuk mengambil engkau, Naulina Tambunan, sebagai istriku satu-satunya dan yang sah. Sebagai suami, saya berjanji untuk menerima engkau baik dalam suka maupun duka, baik dalam kaya maupun miskin, baik dalam sehat maupun sakit. Saya juga berjanji untuk selalu mengasihi engkau
sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, untuk saling mengasihi, menghargai, menghormati, dan selalu hidup dalam damai dan rukun hingga sampai maut akan memisahkan kita, sama sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kita. Firman Tuhan, hambanya keluarga dan jemaat, saya Naulina Pamunan berjanji akan setia dan menerima engkau sepenuhnya, Jona Galatianus Pandiangan, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Dan sebagai istri, saya berjanji untuk selalu menerima engkau, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kaya maupun miskin. Saya berjanji untuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan hidup dalam rukun dan damai, hingga hanya Allah saja yang memisahkan kita berdua, sebagaimana yang firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 4 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang barusan saya bacakan menunjukkan kepada kita bagaimana satu proses yang sudah Allah lakukan bagi manusia, bahwa laki-laki dan perempuan menjadi satu itu bukanlah inisiatif manusia. Saya mau sampaikan bahwa pernikahan itu bukanlah inisiatif manusia. Pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Karena ketika Allah menjadikan manusia, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bagaimana sesungguhnya Allah pertama sekali menjadikan manusia itu laki-laki. Dia menjadikan Adam dari debu dan tanah. Dia menjadikan hak Adam dari hak Adamah. Adam itu tanah, Adamah. Lalu sesudah Allah menjadikan manusia itu, Dia jadikan sempurna. Allah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Artinya apa? Allah
dalam satu konsep pemikirannya, Allah merancang untuk menjadikan manusia itu sempurna, sama seperti Dia, segambar dan serupa dengan Dia. Artinya Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu Allah ciptakan sempurna adanya. Ayat yang ke-26, Allah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Nah kemudian di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik, it's not good for the man to be alone. Allah sudah menjadikan manusia, Allah sudah menjadikan Adam itu sendiri. Tetapi saudaraku, Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah saudaraku menjadikan penolong baginya. Lalu firman Tuhan katakan, ya, lalu ketika manusia itu tidur nyenyak, di dalam ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ini bukan secara kebetulan saja, tapi semuanya di dalam blueprint Allah. Bagaimana ketika Allah juga akan menjadikan wanita itu, Dia membuat laki-laki itu tertidur nyenyak. Sesungguhnya saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa Allah menginginkan pernikahan itu tetap di dalam keadaan yang tenang, damai, ya. Tidak ada percekcokan, tidak ada keributan. Maka ketika Allah menjadikan perempuan daripada laki-laki itu, Allah berinisiatif, Allah yang membuat manusia itu tertidur. Lalu firman Tuhan katakan, ya, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dia tidak ambil saudaraku dari tulang bagian yang lain, tidak diambil dari bagian kepala untuk menjadi lebih tinggi daripada suaminya. Juga Allah tidak mengambil tulang dari bagian kaki untuk istrinya bisa menjadi diinjak-injak, tidak saudaraku. Tapi kita bisa melihat dan merenungkan bagaimana saudaraku, Allah mengambil, ya, bagian yang paling penting daripada tubuh Adam itu. Diambil tulang rusuknya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Coba pikirkan Jonah bahwa engkau harus menjadi pelindung bagi istri. Itu maksud Allah di sini. Lalu dijadikan itu. Nah kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, lalu ketika rusuk itu diambil Tuhan dari Adam, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Allah sendiri yang membawa. Seperti tadi Amang membawa Naomi kepada Jonah diantarkan. Demikian juga Allah ketika Allah sudah meng-create, mendevelop, lalu dibawa Allah kepada Adam. Jadi beruntunglah, ya, Naomi, ya, menjadi perempuan yang penolong, sepadan bagi Jonah, supaya engkau juga menjadi seorang yang keras, ya, dan juga engkau menjadi seorang yang lembut. Disitulah letak itu kata firman Tuhan ini, saudaraku, engkau sudah menjadi satu. Menjadi satu, kan orang sering bilang 1 tambah 1 itu 2, ya. Tapi Alkitab bilang 1 tambah 1 1. Kita sering mendengar itu, saudaraku. Maka sering juga analogi saya bilang, saudaraku, bahwa seorang penakut tambah seorang penakut tidak pernah menjadi 2 orang penakut. Seorang penakut tambah seorang penakut menjadi 2 orang pemberani. Seorang yang lemah tambah seorang yang lemah, matematiknya mengatakan 2 orang yang lemah. Tapi saya mau katakan, ya, Jonah dengan segala kekurangannya, Naomi dengan segala keterbatasannya, kalau engkau bersatu di dalam Tuhan, engkau menjadi satu keluarga yang kuat. Satu melengkapi dengan yang lain. Itulah dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya, bahwa engkau dipersatukan menjadi satu daging, bukan lagi 2, melainkan 1. Saudaraku, keadaan dunia juga semakin kacau. Kita bukan bicara perang Rusia sama Iran, tidak. Tapi sebenarnya di dalam skop yang lebih kecil, tapi dampaknya lebih besar, lebih dahsyat. Oh, iblis sekarang sedang mau menghancurkan yang kehidupan orang-orang percaya. Dia tidak saja mau meremukkan, menghancurkan pribadi lepas pribadi, tapi keluarga. Sadar atau tidak sadar, saudaraku, bahwa iblis sekarang sedang mengkocok, mau menghancurkan, merusak keluarga-keluarga orang Kristen. Saudara, kalau dulu orang Kristen nikah, nikah saja. Sekarang orang Kristen nikah, saudaraku,
sudah pergi ke notaris. Dan mereka membuat satu catatan harta gono gini. Artinya apa? Sekarang orang Kristen juga mau nikah, sudah dipertimbangkan bahwa mereka suatu saat mungkin saja cerai. Itu kejadian saudaraku, itu realita. Artinya saudaraku, kalau saudara mau nikah pergi ke notaris dulu, ya bahkan ada sekarang orang pergi ya menikah itu periksa kesehatan dulu, periksa ini macam-macam ke dokter sampai 1 bulan, sebulan bisa terus, lalu pergi ke notaris. Ini mau kawin atau mau apa sih? Kadang sudah seperti itu. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, ya apa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa engkau dipersatukan Allah. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian juga ini Naomi, ketika masuk di dalam keluarga Pandiangan, saudaraku, keluarga Pandiangan ini keluarga yang menjadi sukacita, keluarga yang penuh damai, keluarga yang diberkati, sehingga mereka berkata, kurang cepat ya Naomi menjadi parlemen kita, buru tambulan itu. Bukan seperti di luar sana, kuasanya lantak, ini di parlemen kita. Saudara pernah melihat bagaimana sering sekali saudaraku si Matua guru sama parlemen ribut terus? Ribut, tidak ada kasih. Makanya ada sering ungkapan-ungkapan bilang, siapakah wanita yang paling berbahagia di dunia? Jawabannya siapa? Hawa. Karena apa? Dangarong parlemen, dangarong si Matuana. Parlemen dangarong si Matuana. Bayangkan sampai sebegitunya saudara. Hawa lah manusia yang paling bahagia karena tidak punya si Matua guru. Padahal sebenarnya ada begitu banyak orang Kristen paruh mainnya sama si Matuanya hidup dalam damai, pergi sama-sama ke mall, walau nggak belanja sesudah capek pulang. Ada itu sukacitanya saudara terkasih dalam Tuhan. Sukacita kita kan keputusan. Sukacita kita bukan uang, sukacita kita bukan ada banyak orang kaya hidupnya susah. Tapi Tuhan akan mencukupkan kita dengan banyak berkat seperti ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Amin. Dua-duanya PNS. Artinya sampai tua pun digaji pemerintah. Sesudah pensiun pun masih digaji pemerintah. Haleluya. Tapi engkau memakan hasil jerih payah tanganmu dan berbahagia, baik keadaanmu, sehat. Ada banyak orang sekarang di sana, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak baik keadaannya. Uangnya banyak, tapi pagi-pagi makan buah apel setengah. Siang-siang makan lagi buah apel seperempat. Sore-sore makan lagi kulit apel. Susah. Kalau kita sehat, saudara, pergi ke BPK, makan tulang rusuk, minum sup. Ada tongkol dibatasi. Ya, Tuhan memberkati. Orang yang takut akan Tuhan tidak ada lagi solusi bagi keluarga ini. Banyak orang saudara untuk menjalankan keluarganya konseling ke sana, konseling ke sana. Begitu ditanya-tanya, kalian konseling kemana? Oh, kami pergi ke psikolog sekarang konseling. Kita sendiri kita tahu psikolog itu bercerai. Kita harus mengandalkan Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Anggur adalah minuman yang menyegarkan. Nauli akan menyegarkan di tengah-tengah keluargamu. Ya, kebun anggur itu dipelihara. Suami harus memelihara. Pelihara istrimu, jaga. Ini sekarang juga kan kita tidak tahu. Itu yang katakan tadi, iblis mau menghancurkan keluarga. Wah, baru-baru ini saudaraku ada rilis di media bahwa angka perceraian meningkat di Sumatera Barat. Karena apa? Karena reuni. Ketika reuni, sekarang kan reuni bukan hanya reuni kuliah, reuni SMA, reuni SMP, reuni SD, reuni PAUD, reuni TK. Baru TK sudah minta perbedaan di Indonesia. Ada reuni. Ini masalah. Dan di Sumatera Barat angka perceraian tinggi hanya gara-gara reuni. Tapi pelihara istrimu dan istri-istri mau dipelihara. Ada istri yang mau dipelihara, diri menjaga. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Minyak pohon zaitun itu harum, membuat wajah berseri-seri. Pohon zaitun itu adalah pohon yang hidupnya lama. Nah, saudara, di sekeliling mejamu. Ini ada satu pesan, saudara, bahwa keluarga yang diberkati itu juga memelihara istri dan anak-anaknya.
bahkan makan di sekeliling meja. Kalau saya itu, walaupun anak saya jauh-jauh begitu kuliah, saya bilang minimal sekali seminggu saya panggil mereka untuk makan bersama-sama satu meja. Kadang-kadang saudara, ada banyak orang yang anaknya dia tidak tahu di mana. Apa persoalan anaknya? Ada begitu banyak persoalan anak-anak sekarang. Karena apa? Kadang-kadang persoalan sepele, orang tuanya tidak mau memperhatikan. Tapi coba, ya, ketika engkau sudah diberkati Tuhan dengan anak laki-laki, anak perempuan, ajak anakmu duduk semeja, sekeliling mejamu, amin. Ketika engkau makan di sana, engkau melihat tatapan mata anakmu. Ada persoalan apa, ada masalah apa, engkau bisa menatap suamimu, menatap anak-anakmu. Jangan pula seperti orang lain, ketika sudah makan satu meja, tetap main handphone. Saya pernah lihat itu. Saya lihat saudara, sudah makan bersama di meja, di situ suami, istri, anak-anaknya, tidak juga berinteraksi. Main handphone, suaminya main handphone, hihihi, nah, istrinya bukan hahaha, anaknya main game. Tapi engkau, Jonah dan Nauli, firman Tuhan katakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Diberkati seorang Jonah yang takut akan Tuhan. Engkau bawa istrimu menjadi istri yang takut akan Tuhan. Engkau bawa anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Puji Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu sampai kepada cucu-cucumu akan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Sebentar Tuhan akan berkati melalui hambanya. Tuhanlah yang mengaruniakan berkat-berkat berlimpahan. Bukankah firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kalian berdua, sekarang sedang Allah persiapkan yang terbaik bagi kalian. Serahkan saja kepada Tuhan. Mulailah hidup berkeluarga mengandalkan Tuhan. Dirikan mesbah, doa pagi, baca firman. Doa pagi di rumah tidak sampai 5 menit. Kau berdoa, baca firman Tuhan, satu perikop, satu ayat. Setelah itu berdoa, maka sepanjang hari kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua pengantin. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara yang hadir pada hari ini. Terpujilah Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, janganlah dipisahkan oleh manusia. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Marilah Tuhan Allah memberkati kamu serta menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati nikah, rumah tangga kamu, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Betapa
kuasa kami Tuhan. Apalah kami manusia biasa Tuhan. Tapi ibadah ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Satu keluarga baru yang Tuhan sudah berkati melalui hamba-Mu. Keluarga Bapak Jona Pandiangan dan Ibu Tuhan. Kami semuanya sepakat berdoa mendukung keluarga ini biar Tuhan yang memberkati sempurna. Tuhan yang senantiasa mengaruniakan berkat-berkat kelimpahan. Bahkan apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah mereka dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan sedang menyiapkan bagi keluarga ini. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang terus melayani Tuhan seumur hidup mereka. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang memberkati. Dimanapun keluarga ini ada, keluarga ini akan memberkati. Mengalir aliran-aliran air hidup dari keluarga ini. Mengalir berkat-berkat sukacita dari keluarga ini. Dimanapun mereka berada, memberkati keluarga Pandiangan, memberkati keluarga Tambunan, memberkati gereja-Mu. Terima kasih Bapak, Kau berkati gereja-Mu setempat yang ada di tempat ini. Kau berkati Bapak Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan sidang jemaat yang ada di GPDI di Malang ini. Juga Tuhan memberkati setiap kami yang akan berangkat ke tempat resepsi, ke tempat adat. Kau perintahkan malaikat-Mu yang banyak untuk mengiringi langkah kami, tidak kurang suatu apapun. Seluruh personal yang ikut ambil bagian di dalam seluruh kelancaran acara dan ibadah pemberkatan ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus yang hidup, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita ini dengan doa, ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam surga, berikan kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berkati sepanjang hidup diberkati, yang berkati malam aku diberkati. Pujilah Tuhanku selamanya. Pujilah Tuhanku, Dia berkuasa. Oh, pujilah Tuhanku selamanya. Tak dapat balas kita dan Tuhan. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dalam baik hari siang berganti malam aku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Gereja Pentakosta Indonesia, kami serahkan surat perkawinan. Dengan demikian kalian sah menjadi suami istri, jadi keluarga baru. Kiranya Tuhan yang memberkati. Haleluya. Haleluya. Mereka datang di hadapan orang tua, menyatakan ucapan terima kasih yang terbanyak, yang terbaik, karena orang tua membesarkan anaknya sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru. You
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala sama semua jajarannya yang memberikan waktu dan memberikan firman Tuhan yang bagus kepada kita semua. Semoga firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Pendeta bisa dipedomani oleh anak dan hera kami di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi orang kata melihat itu orang lagi telah mengangkat kita. Saya doa sama yang pas-pas dari kamu yang gugur bisa bilang betul dan dia tahu. Saya